Saya Aditya Nur Ainun Kolbu akan menjelaskan tentang Bapak Kemerdekaan Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebelum lanjut, saya harap kalian bisa subscribe akun saya dan menonton sampai habis. Insya Allah dapat menambah pengetahuan kalian. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1908. Muhammad Hatta dibesarkan oleh ibunya yang merupakan saudagar, karena ketika berusia 8 bulan Muhammad Hatta telah ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal dunia yang bernama Muhammad Jamil. Ketika remaja, Muhammad Hatta mendalami ilmu agama Islam dan bahasa Belanda juga. Muhammad Hatta mengikuti berbagai macam ceramah dan mengikuti pertemuan partai politik. Tidak hanya pertemuan yang dipimpin oleh Sultan Ali Said yang notabene seorang lokal saja, melainkan Muhammad Hatta juga mengikuti pertemuan di luar Jawa yang diikuti oleh Abdul Muiz dari Sarekat Islam. Kedua, saya akan menjelaskan tentang perjuangan Muhammad Hatta. Tak sampai di sini perjuangan Muhammad Hatta. Sekembalinya di tanah air, beliau diasingkan. Karena hal ini bermula, Muhammad Hatta bersama Syahrir membentuk PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Namun berbeda dengan Bung Karno. Bung Karno membentuk Petindo. Ya maaf ya, yang benar Petindo. Hal ini kan Muhammad Hatta membuat partai Muhammad Hatta bersama Syahrir membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia, sedangkan Bung Karno membentuk Petindo. Nah, itu yang membuat Muhammad Hatta dan Soekarno berbeda pendapat. Hatta merasa dia ditolak oleh publik dengan adanya pemberontakan yang ia lakukan untuk Belanda. Jadi Hatta itu melakukan pemberontakan untuk Belanda. Nah, namun ketika ia berkunjung ke Jepang, Hatta justru dijuluki dengan gelar Gandhi of Java dan mendapat sambutan luar biasa oleh Jepang. Hanya 3 bulan ia di Jepang, Hatta kembali ke tanah air pada tanggal pada Mei 1993. Pemerintah Belanda yang merasa ngeri akan semangat muda di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan di tempat berbeda. Jadi Belanda tuh ngeri akan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Jadinya Bung Karno dan Bung Hatta, Soekarno dan Muhammad Hatta ini diasingkan di 2 tempat yang berbeda. Tahun 1934, Hatta dan teman-temannya dipenjara di Glodok. 1935 mereka diasingkan kembali di Buven di Gul, Papua, di mana tempat ini merupakan tempat pengasingan yang sangat mengerikan. Di tempat pengasingan ini Hatta merasakan penderitaan yang sangat. Namun di sini Hatta jadi belajar lebih rajin, produktif, dan Hatta juga menulis buku. Hatta menulis buku hingga dia mengajarkan kepada teman-temannya. Di tempat pengasingan setahun berada di Digul, Hatta dipindahkan ke Belanda pada tahun 1936, kemudian tahun 1942 beliau dipindahkan kembali di Sukabumi. Jadi Hatta diasingkan dari 1936
sampai 1942, dan pertama dari tanggal 1936 itu di Digul itu di Papua. Nah sekarang 1942 itu maksudnya dulu pas lagi Hatta diasingkan, itu tuh dia diasingkan ke Sukabumi. Nah sekarang saya akan membahas tentang kisah Muhammad Hatta pada masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa kependudukan Jepang, Muhammad Hatta itu dibebaskan. Kan kemarin kan gara-gara Belanda takut akan pengorbanan akan semangat juang bangsa Indonesia, jadi Muhammad Hatta dan Soekarno diasingkan. Nah pada kependudukan Jepang ini Muhammad Hatta itu dibebaskan. Namun 4 serangkai Muhammad Hatta, jadi tuh mereka ada 4 serangkai. 4 serangkai itu terdiri dari Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Harus menghadapi musuh imperialis yang tidak mau kompromi dalam silang pendapat. Akhirnya Hatta memberanikan diri diskusi dengan Meijen Harada agar membebaskan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk timbal baliknya Indonesia mendukung Jepang jadi Hatta meminta untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk timbal baliknya itu Indonesia itu akan mendukung Jepang dalam perang Asia Pasifik. Kemudian dibentuklah Pusat Tenaga Kerja Rakyat Putra. Jadi dari pengakuan Hatta itu dibentuklah Pusat Tenaga Kerja Putra. Pada tanggal 7 Agustus dan 9 Agustus 1945, bom Nagasaki dan bom atom menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Ini membuat hampir seluruh tentara Jepang kembali ke negaranya. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta mengambil tindakan tegas untuk memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Kisah Muhammad Hatta mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi dilaksanakan, Bung Karno diangkat menjadi presiden dan Bung Hatta ini diangkat menjadi wakil presiden. Jadi dulu presiden pertama kali Indonesia itu satu Bung Karno, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Meskipun proklamasi telah dibacakan, perjuangan bangsa Indonesia itu belum sampai situ. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, melakukan perjanjian Lingkarjati dan agresi militer 1-2 yang justru merugikan NKRI. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan itu Indonesia itu melakukan perjanjian Lingkarjati dan agresi militer 1-2. Bahkan setelah 3 tahun berlalu, Belanda belum mau mengakui kedaulatan NKRI dan berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia. Indonesia mengalami kekalahan pada tanggal 19 Desember 1948 yang mengakibatkan Soekarno ditangkap. Jadi pada tanggal 19 Desember 1948 itu Indonesia kembali mengalami kekalahan yang membuatkan Soekarno ditangkap dan Hatta juga pun ditangkap. Saat-saat kritis TNI menunjukkan 1 Maret 1949 TNI menyerang Belanda dan memaksa untuk Belanda menandatangani perjanjian Jadi pada tanggal 1 Maret 1949 itu Belanda dipaksa untuk melakukan perundingan Rum-Ruyem, di mana perjanjian ini harus dihadiri oleh Muhammad Hatta di KMB di Den Haag. Belanda serta saat KMB, Muhammad Hatta berargumentasi dan mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekarang
dari semua cerita yang aku telah sebutkan, saya akan menjelaskan tentang keteladanan yang dimiliki oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu pahlawan yang rifah, yang sangat penting dari Indonesia. Muhammad Hatta itu merupakan pahlawan kiprah yang sangat penting di Indonesia. Sehingga siapapun yang mengetahui biografi Indonesia Muhammad Hatta pasti akan sangat kagum. Muhammad Hatta itu berprinsip teguh, berjuang tanpa kekerasan, bekerja sistematis, rajin membaca buku.